Perkenalkan, nama saya Iyil Boymau, NIM 1801055 dari kelas Merils, Prodi D3 Teknik Ronsen, Universitas Wirausaha Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pembentukan citra pada MRI dan instrumen MRI. Prinsip dasar MRI. Apa itu MRI? MRI atau Magnetic Resonance Imaging merupakan pemeriksaan yang memanfaatkan medan magnet dan energi gelombang radio untuk menampilkan gambar struktur dalam organ dalam tubuh. MRI merupakan suatu alat kedokteran di bidang diagnostik radiologi yang menghasilkan gambaran rekaman potongan penampakan tubuh atau organ tubuh manusia dengan menggunakan medan magnet berkekuatan antara 0,064 sampai 1,5 Tesla dan resonansi getaran terhadap inti atom hidrogen. Komponen terkecil dalam tubuh manusia adalah atom, yang terdiri dari elektron yang merupakan bagian terluar dari inti atom dan proton dan neutron yaitu yang berada pada inti atom. Atom dalam tubuh manusia jika diberi magnet dari luar tubuh maka akan bergerak acak seperti gambar ini. Dan atom dalam tubuh manusia jika diberi magnet dari luar maka akan bergerak searah atau bergerak mengikuti arah magnetisasi seperti pada gambar ini. Prinsip terbentuknya citra MRI. Proton yang semula arah magnetisasinya acak diserahkan mengikuti medan magnet dari luar, lalu mengalami gerak presisi mengarah longitudinal magnetisasinya. Medan magnet dipapar dengan radiofrekuensi yang frekuensinya sama dengan frekuensi presisi awal, maka arah magnetisasinya menjadi transversal atau 90 derajat. Ketika radiofrekuensi dimatikan, maka arah magnetisasinya kembali longitudinal dan energi radiofrekuensi yang dilepaskan ditangkap oleh koil. Kemudian diolah pada sistem komputer dan ditampilkan sebagai citra MRI. Ini merupakan gambaran proses terbentuknya citra pada MRI. Radiofrekuensi pada setiap organ berbeda-beda. Yang pertama, karakteristik dibagi menjadi dua, yaitu letak dan intensitas. Berikut citra T1 sama dengan pembobotan, citra T2 sama dengan pembobotan, T1 sama dengan longitudinal, dan T2 sama dengan transversal. Instrumen MRI. Ini merupakan gambaran instrumen MRI. Instrumen MRI terdapat magnet utama, koil Guardian, koil radiofrekuensi, parameter MRI, dan sistem komputer. Yang pertama, magnet permanen. Magnet permanen adalah suatu bahan metal yang dari asalnya sudah bersifat magnetik, memiliki kuat medan magnet 0,3 Tesla, desain tertutup atau berbentuk seperti huruf C. Seluruh rumah magnet terbuat dari besi, homogenitas tinggi. Kelebihan magnet permanen: yang pertama murah, yang kedua perawatan mudah, yang ketiga tidak memerlukan listrik tinggi. Kekurangan magnet permanen: yang pertama, kuat medan magnet hanya 0,3 Tesla, citra lebih rendah, dan pesawat MRI sangat berat.
Yang berikut magnet resistif. Magnet resistif mempunyai medan magnet yang dibuat dari lilitan kawat yang dialiri arus listrik. Magnet resistif dibagi menjadi dua. Yang pertama air core, mempunyai kuat medan magnet 0,2 Tesla. Power listrik lebih tinggi daripada iron core, dapat dimatikan. Iron core sendiri merupakan gabungan antara magnet permanen dan iron core. Inti magnet atau yoke digunakan untuk memperkuat medan magnet yang dihasilkan. Bodinya seperti permanen magnet tetapi tidak menggunakan keramik bricks. Memerlukan banyak power dan pendingin. Kelebihan magnet resistif: yang pertama murah, yang kedua pemeliharaannya juga murah. Kekurangan magnet resistif: power listrik tinggi, medan magnet kecil sampai sedang, memerlukan pendingin, magnet tidak stabil. Yang berikut magnet superkonduktor. Magnet ini dihasilkan dari lilitan kawat besar. Kawat terbuat dari bahan niobium titanium yang kalau didinginkan sampai 9,5 derajat Kelvin akan kehilangan tahanan listrik. Tahanan hilang sama dengan medan magnet maksimal. Kuat medan magnetnya mulai dari 1,5 Tesla, 3 Tesla hingga 7 Tesla. Berikut coil gradient. Coil gradient ini digunakan untuk membangkitkan suatu medan magnet yang mempunyai fraksi-fraksi kecil terhadap medan magnet utama. Sistem pembentukan citra yang terdiri dari 3 buah kumparan coil, yaitu gradient coil X, gradient coil Y, dan gradient coil Z. Gradient coil X untuk membuat citra potongan sagital. Gradient coil Y untuk membuat citra potongan koronal. Gradient coil Z untuk membuat citra potongan aksial. Jika gradient coil X, Y, dan Z bekerja sama atau bekerja secara bersamaan, maka akan terbentuk citra potongan oblik. Yang berikut coil radiofrekuensi. Coil radiofrekuensi berfungsi untuk mengirimkan dan menerima radiofrekuensi. Berdasarkan bentuk, coil radiofrekuensi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama surface coil dan yang kedua volume coil. Yang berikut jenis-jenis coil. Yang pertama ada body coil. Body coil berbentuk lingkaran dan terdapat di dalam gantry. Coil ini dapat berfungsi sebagai transmitter dan receiver, memancarkan pulsa RF untuk semua jenis pemeriksaan organ tubuh dan menerima sinyal pada objek tubuh yang besar seperti abdomen dan torak. Yang berikut head coil jenis volume coil. Berbentuk seperti helm dan dipasangkan mengelilingi kepala pasien. Head coil jenis volume coil ini berfungsi untuk menerima sinyal pada pemeriksaan kepala, sedangkan sinyal RF pemancar diberikan oleh body coil. Yang berikut spine coil jenis phase array. Berfungsi sebagai penerima sinyal RF dan digunakan untuk organ tulang belakang. Yang berikutnya lagi breast coil jenis phase array, berfungsi sebagai penerima sinyal RF dan digunakan untuk organ payudara. Yang berikut cervical coil jenis volume coil, berfungsi sebagai penerimaan atau penerima sinyal RF dan digunakan untuk pemeriksaan organ leher.
Ini koil jenis volume coil berfungsi sebagai penerima sinyal RF dan digunakan untuk pemeriksaan organ lutut. Surface coil adalah jenis coil yang digunakan untuk organ yang berada pada permukaan seperti organ ekstremitas. Seam coil berfungsi untuk menjaga kehomogenan medan magnet utama. Seam coil terletak di dalam gantry pada sisi lateral tubuh pasien. Perangkat komputer berfungsi sebagai controller dan processing data pada MRI. Patient holding system. Perangkat ini digunakan untuk mendapatkan dan mengatur posisi pasien di pesawat MRI. Terima kasih.